sejarah koperasi. Ibu, ceritain dong yang tentang di Indonesia. Sebelum Ibu cerita, Ibu mau nanya dulu. Siapa wakil presiden Indonesia yang pertama? Bung Hatta, Bu. Betul. Beliau juga dikenal sebagai Bapak Koperasi di Indonesia. Tapi koperasi diperkenalkan di Indonesia jauh sebelum itu, Nak. Yaitu pada tahun 1886 oleh Patih Raden Arya Wirya Atmaja. Di masa itu, beliau ingin menolong rakyat dari hisapan lintah darat melalui koperasi. Dengan bantuan asisten Residen Purwokerto, mendirikan Hulpenspar Bank yang saat ini adalah BRI, Bank Rakyat Indonesia. Pada 7 April tahun 1915, pemerintah Belanda mengeluarkan Koperasi Besluit nomor 431 yang menyebabkan rakyat tidak bisa mendirikan koperasi. Karena 1. Mendirikan koperasi harus mendapat izin dari Gubernur Jenderal. 2. Akta dibuat dengan perantaraan notaris dan dalam bahasa Belanda. 3. Ongkos materai sebesar 50 gulden. 4. Hak tanah harus menurut hukum Eropa. 5. Harus diumumkan di Java Sikuran yang biayanya juga tinggi. Pada tahun 1927, pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan nomor 91 yang lebih ringan dari peraturan pemerintah Belanda. Isinya yaitu 1. Tidak perlu notaris, cukup didaftarkan pada penasehat urusan kredit rakyat dan koperasi, serta dapat ditulis dalam bahasa daerah. 2. Ongkos materai 3 gulden. 3. Hak tanah dapat menurut hukum adat. 4. Berlaku untuk orang Indonesia asli yang mempunyai hak badan hukum secara adat. Pada masa penjajahan Jepang, koperasi mengalami nasib yang ternyata jauh lebih buruk. Kantor pusat jawatan koperasi diganti oleh pemerintah Jepang menjadi Shomin Kumiai Chou Jomusho, dan kantor daerah diganti menjadi Shomin Kumiai Saudandio. Dengan kata lain, dalam masa penjajahan Jepang, koperasi Indonesia dapat dikatakan mati. Pada tahun 1947, pemerintah Indonesia mengadakan Kongres Koperasi yang pertama di Tasikmalaya, Jawa Barat. Kongres ini menghasilkan beberapa keputusan penting, yaitu 1. Mendirikan Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia (SOKRI). 2. Menetapkan gotong royong sebagai asas koperasi. 3. Menetapkan pada tanggal 12 Juli sebagai Hari Koperasi. Kemudian lahir juga Kongres yang kedua di Bandung pada tanggal 12 Juli 1953. Hasilnya adalah 1. Pengganti SOKRI, yaitu Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin). 2. Sebagai salah satu mata pelajaran di sekolah. 3. Mengangkat Muhammad Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia. 4. Segera akan dibuat undang-undang koperasi yang baru. Wih, panjang juga ya ceritanya. Sampai saat ini gimana, Bu? Saat ini sudah ada sekitar 152.000 lebih koperasi yang dikategorikan aktif. Dan setelah lebih dari 70 tahun, kehadiran gerakan koperasi mewujudkan koperasi sebagai pilar ekonomi bangsa masih menghadapi banyak tantangan, sehingga perlu kerja keras untuk memajukan koperasi di Indonesia. Nah, ini akan menjadi tugasmu di masa depan. Koperasi maju. Digital koperasi dicanangkan tahun 2019 oleh Kementerian Koperasi, yang mana tujuannya untuk meningkatkan antusiasme generasi muda dalam dunia perkoperasian. Dan maka adalah video tadi, ya, untuk meningkatkan antusias mahasiswa generasi muda dalam hal koperasi. Karena dunia digital dulu, ya, pada saat saya masih magang mungkin itu masih belum ada. Kalau sekarang sudah mulai banyak teknologi koperasi seperti itu. Oke, next kita review. Next. 1886, Arya Wiratmaja di Purwokerto mendirikan koperasi Hulpenspar Bank. Ya, itu adalah koperasi pertama yang ada di Purwokerto. Kemudian tahun 1915 ternyata dari
pemerintahan Hindia Belanda pada saat itu tidak sepakat untuk sepakat dengan adanya koperasi di Indonesia karena sangat merugikan bagi pemerintahan saat itu, sehingga membuat kebijakan yang sangat merugikan bagi koperasi. Tahun 1927 peraturan itu dirubah ya oleh pemerintahan Indonesia sendiri yang saat itu sedang memperjuangkan kemerdekaan. Tapi kemudian tahun 1942 ya pada saat penjajahan Jepang selama 3 tahun nggak salah ya, 1942 sampai 1945 itu koperasi dimatikan semuanya karena di Jepang juga saat itu belum ada prinsip-prinsip koperasi sehingga dihapuskan semuanya. Kemudian next pasca kemerdekaan 1947 kongres pertama kita sudah dilakukan, lahirlah koperasi di Indonesia secara harfiah pada tanggal 12 Juli tahun 1947. Kemudian tahun 1953 banyak sekali perubahan-perubahan yang sampai saat ini semakin berkembang. Pada saat itu bisa dilihat Bapak Muhammad Hatta dinyatakan sebagai koperasi. Oke, next. Ya. Sampai di situ materi dari saya. Kalau kita review dari awal, teman-teman sudah mempelajari tentang apa itu koperasi, ya, prinsip koperasi, jenis koperasi dibagi 2. Kemudian tadi ada struktur organisasi juga dan ada sejarahnya. Ya, ini adalah bekal teman-teman nantinya untuk di tahap selanjutnya. Oke, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Itu tadi merupakan pemaparan dari narasumber yang pertama. Ucapkan terima kasih. Untuk selanjutnya akan dibuka sesi tanya jawab. Untuk teman-teman mahasiswa yang ingin bertanya, tolong ajukan tangan, sebut nama dan prodinya. Langsung dicat ya. Oke, manajer. Bisa buka slide-nya? Oh nggak usah, nggak apa. Dibuat data tadi ya. Oke, manajer. Jadi di atas manajer itu kan ada pengurus ya. Nah, pengurus ini kalau kita contohkan Kopma aja ya, supaya nanti nggak terlalu melebar kemana-mana. Di Kopma pengurusnya itu biasanya ada dibagi beberapa bidang. Benar ya? Nah, di antara bidang-bidang itu ada nggak pengurus yang menaungi tentang usaha? Pengurus Kopmanya, Kopma kalian, ada nggak? Pengurus yang menaungi tentang usaha ada? Ada, pasti ada, gitu kan? Nah, pengurus yang menaungi tentang usaha ini ibaratkan manajer karena persepsinya sama, secara teorinya sama. Yang mana manajer itu bertugas untuk mengelola usaha, gitu. Kalau kita samakan lagi dengan perusahaan, ada istilah manajer, ya kan? Manajer itu adalah pemimpin dalam satu subdivisi, ya kan? Nah seperti itu. Jadi fungsinya manajer itu untuk mengelola unit-unit usaha yang ada di dalam satu koperasi. Manajer itu bisa dibagi lagi, ya. Ada manajer operasional, ada manajer HRD, ada manajer yang lainnya, ada manajer produksi dan lain sebagainya. Manajer-manajer ini yang tugasnya adalah pelaksana dari pengurus ya untuk unit usaha, gitu. Kemudian di bawahnya manajer adalah karyawan. Karyawan ini teknisnya benar-benar teknis yang misal contoh ada minimarket, kemudian ada yang bagian kasir, itu adalah karyawannya. Kemudian ada lagi bagian display itu tata barang, itu karyawannya. Nah seperti itu. Jadi manajer ini posisinya di tengah-tengah di antara kedua itu, yang mana dia juga punya sebagian konsep dari unit usahanya aja, ya. Bukan dari secara organisasi. Kalau secara organisasi itu adalah wewenang dari pengurus, gitu.
Tapi bukan berarti pengurus menutup mata tentang unit usahanya. Pengurus juga harus tahu tentang unit usahanya dan juga bisa mengkonsep secara keseluruhan tentang unit usahanya. Karena konsep dari pengurus tadi adalah yang dikerjakan oleh manajer. Paham ya? Oke, selanjutnya. Selanjutnya ada yang bertanya? Ya, namanya? Perlu digarisbawahi dulu ini penurunannya dalam hal omset berarti ya. Oke, omset ya. Karena takutnya ada persepsi lain kalau penurunan. Oke, kita samakan persepsinya kalau penurunan omset. Bagaimana kalau koperasi ini omsetnya menurun? Gitu. Yang pertama ada dana cadangan. Oke, itu sudah solutif, sangat solutif. Ada dana cadangan bisa menutupi semua kekurangan. Yang pertama. Yang kedua, kita bisa membuat rapat rapat luar biasa itu atau rapat per 3 bulan ya, dalam satu koperasi ketika memang dibutuhkan secara mendesak di sini pengurus kesulitan ya, pengurus kesulitan kira-kira apa yang akan dilakukan oleh koperasi ini, oleh Kopang ini ke depannya, karena kita selalu mengalami penurunan. Kita butuh peran anggota untuk meningkatkan antusiasme dan produktivitas dari koperasi. Ya. Karena maju tidaknya koperasi juga ditentukan oleh aktivitas anggotanya. Semakin anggota yang aktif maka juga semakin maju, gitu ya. Kemudian apa hubungannya dengan kerangka koperasi, gitu ya? Kerjasama antar koperasi. Nah, kerjasama antar koperasi di sini ya, untuk kerjasama dengan usaha pada khususnya itu relatif jarang sebenarnya, tapi tidak menutup kemungkinan untuk bisa dilakukan, gitu ya. Contoh misal ada koperasi produsen kaos, gitu ya, konveksi. Nah, kemudian ada koperasi konsumen, butik atau toko baju. Nah, maka toko baju di sini bekerja sama dengan koperasi produsen konveksi tadi sebagai penjual kaos-kaosnya itu atau baju-bajunya itu. Seperti itu. Hal seperti itu bisa dilakukan, tapi memang kalau sejauh ini pengalaman saya sedikit sekali ya. Itu contoh-contohnya. Kalau yang ada sekarang mungkin seperti di Kaudi Batu, di sana akan ada produksi susu, dan ada juga koperasi yang menjual produk-produk tersebut. Contoh kecil seperti itu. Oke, udah cukup. Oke. Selanjutnya tinggal satu pertanyaan lagi. Sebutkan nama. Nama saya meneliti dari Prodi Ekonomi. Bagaimana cara menjelaskan kepada masyarakat tentang antara perbedaan koperasi disimpan pinjam dengan koperasi lainnya? Oke, ya paham. Jadi gini, koperasi simpan pinjam itu sama sebenarnya secara pemahaman teori dan sebagainya. Hanya praktek usahanya yang berbeda. Ya, berarti kalau di sini harus digarisbawahi ya, praktek usahanya. Praktek usaha simpan pinjam itu berupa pengelolaan uang. Oke. Jadi anggota meminjam uang kepada koperasi, kemudian anggota berkewajiban mengembalikan uang ke koperasi. Seperti itu. Nah, cara menjelaskannya berarti teman-teman menjelaskan apa kira-kira jenis ya.
jenis-jenis koperasi ya. Jenis-jenis koperasi itu ada beberapa. Nah, teman-teman bisa menjelaskan jenis-jenis koperasi itu dan silakan dibandingkan dengan koperasi simpan pinjam. Kemudian teman-teman sangkutkan dengan bank, contohnya, gitu. Lantas apa perbedaannya koperasi dengan bank? Kalau simpan pinjamnya juga seperti bank. Karena sejatinya koperasi adalah gerakan ekonomi kerakyatan yang mana harusnya lebih besar dari hanya meminjamkan modal. Seperti itu. Ya. Memang koperasi bisa sebagai satu lembaga permodalan, akan tetapi akan lebih baik apabila usaha anggota dilakukan sendiri di dalam koperasi secara mandiri. Nyambung ya? Contoh di sini siapa tadi ada tanya? Ahmad Wahidi. Di sini Ahmad punya ide untuk membuat usaha konveksi, gitu. Dan di sini Wahidi diberikan dua pilihan, dapat pinjaman modal dari koperasi atau bekerja sama langsung dengan koperasi untuk mendirikan konveksi. Paham ya? Akan lebih mulia ketika Wahyu secara bijak ya, membuka peluang rezeki kepada teman-teman yang di koperasi untuk mendirikan suatu unit usaha konveksi, gitu, ya. Karena dengan begitu nanti Wahyu pertama nggak punya tanggungan, gitu kan. Kemudian yang kedua akan memberikan kesempatan kepada teman-teman yang lain untuk membuka bersama-sama unit usaha yang baru dengan ide gagasan itu. Masuk ya? Oke. Ini kelompok kapas mau ada yang mau tanya apa? Oh enggak. Karena tadi diumumin terakhir. Oke. Saya kembalikan dulu ke moderator. Nanti ada closing statement-nya sedikit ya. Terima kasih untuk Kak Dimas sudah menjawab semua pertanyaan dari para teman-teman mahasiswa. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari diskusi kita pada hari ini. Koperasi mahasiswa adalah badan usaha yang beranggotakan orang perseorangan dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Serta terdapat 7 prinsip koperasi yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Yang pertama, keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Yang kedua, pengelolaan dilakukan secara demokratis. Yang ketiga, pembagian SHO dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha setiap anggota. Yang keempat, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Yang kelima, kemandirian. Yang keenam, pendidikan perkoperasian dan kerjasama antar koperasi wujudnya. Dan kerjasama antar koperasi merupakan prinsip yang terakhir. Lalu, jenis-jenis koperasi. Tadi disebutkan ada 4 jenis-jenis koperasi, tetapi yang diterangkan hanya 2, yaitu koperasi produsen merupakan seperti pabrik atau home industry, yaitu yang beranggotakan orang-orang yang melakukan kegiatan produksi. Tujuannya memberikan keuntungan secara besar-besaran bagi anggotanya dengan cara menekan biaya produksi serendah-rendahnya dan menjual dengan harga setinggi-tingginya. Yang kedua, jenis koperasi konsumen, yaitu yang beranggotakan orang-orang yang melakukan kegiatan konsumsi dengan tujuan memberikan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi anggota dengan cara mengadakan barang dan jasa yang murah. Selanjutnya, struktur organisasi koperasi meliputi rapat anggota, di mana rapat anggota ini membahas tentang kepengurusan, merancang program kerja yang akan datang, dan memberi keputusan beberapa program kerja pengurus dan dewan pengawas. Selanjutnya ada pengurus sejajar dengan pengawas. Pengawas yaitu untuk mengawasi pengarahan kinerja pengurus. Selanjutnya manajer, yaitu mengelola unit-unit usaha dalam koperasi. Unit-unit usaha tersebut bisa meliputi manajer operasional dan manajer HRD. Yang selanjutnya karyawan, yaitu membantu manajer dalam hal teknis operasional usaha.
Yang terakhir, anggota. Anggota dilayani oleh karyawan. Dan anggota ini memiliki kepemilikan oleh rapat anggota untuk menjalankan program-program kerjanya. Selanjutnya, narasumber akan menyampaikan pesan-pesan. Ya, jadi ini teman-teman semua, adik-adik semua, tanggal 6 sampai 8 November ini membuktikan bahwa meskipun pandemi, ya, masa pandemi, teman-teman bisa dan sanggup mengadakan iklan dasar. Gitu. Ada tamu 3 menit. Ya, saya di sini mengapresiasi aplaus sangat besar sekali kepada pengurus Kopma. Yang mana pasti dokumentasi kegiatan ini akan saya sampaikan ke pusat. Saya sampaikan kepada FKKMI pusat di Jakarta. Bahwasanya kami di Jawa Timur melalui perwakilan Kopma Muara, kami mampu mengadakan iklan dasar secara luring. Seperti itu. Ini menunjukkan dan bisa memberikan motivasi semangat kepada rekan-rekan Kopma yang lain, bahwasanya tidak menutup kemungkinan bahwa kita bisa menggunakan iklan dan kegiatan yang lainnya. Itu. Jadi untuk teman-teman semua di sini, ini adalah langkah awal buat teman-teman. Teman-teman harus terus semangat, jaga semangatnya, yang jaga spiritnya untuk apa? Untuk generasi emas Indonesia, teman-teman. Karena di sini teman-teman nantinya akan menjadi menteri, teman-teman di sini akan menjadi bupati, teman-teman akan menjadi gubernur atau bahkan jadi presiden. Ya, teman-teman adalah generasi penerus bangsa Indonesia, ya, generasi emas Indonesia tahun 2045. Ya. Pada masa itu, pada fase itu, di umur teman-teman yang masuk angka 30 atau angka 40, itu adalah estafet kalian, teman-teman. Jadi teman-teman harus bisa menyadari akan posisi teman-teman ini sangat penting. Ya. Teman-teman harus bisa semangat, harus bisa selalu bahagia, ya, dalam kondisi apapun, karena ini adalah proses. Ya, proses itu dinikmati, ya, bukan dipikirin aja, tapi dinikmati aja, dilalui semuanya. Yang mana dari proses ini teman-teman akan mendapatkan hasil. Gitu. Hasil apa yang akan kalian teman-teman adalah hasil yang teman-teman saat ini tanam. Oke, itu saja. Do great things wherever you go. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sesi diskusi pada pagi hari ini berjalan dengan baik. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada narasumber Kak Dimas Nugroho telah berbagi banyak ilmu kepada kita semuanya. Dan juga terima kasih kepada teman-teman mahasiswa telah menerima dengan antusias. Boleh applause untuk kita semua. Di acara saya akhiri, saya pamit undur diri. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata, perbuatan yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.